Makanan seperti yang kita ketahui merupakan sumber zat gizi. Jadi kita mendapatkan zat gizi atau nutrien dari tubuh kita itu kan melalui makanan. Nah, agar hormon-hormon reproduksi kita bisa berfungsi dengan baik, ya, stabil, berada dalam kadar yang balance, yang stabil, maka hormon reproduksi kita ini membutuhkan jumlah tertentu zat gizi tersebut gitu supaya dia berada dalam kestabilannya. Jumlah yang terlalu sedikit tentu hormonnya tidak bisa ada hormon yang jumlahnya lebih banyak daripada hormon yang lainnya. Kalau begitu pula kalau jumlahnya terlalu banyak, ya. Dan lifestyle, ya, gaya hidup, misalnya gaya hidup stres yang penuh dengan stres tinggi, merokok, atau kemudian mager, ya, itu juga mempengaruhi pada keseimbangan hormon reproduksi. Stres kemudian itu berkontribusi pada terciptanya stres oksidatif, ya, pada dalam tubuh kita, ya, menimbulkan meningginya stres oksidatif, sehingga bila tubuh selalu berada dalam kondisi yang stres gitu, ya, atau misalnya karena stres kemudian menghasilkan stres oksidatif yang menimbulkan kejadian stres oksidatif dalam tubuh kita, maka ada hormon tertentu yang akan dilepaskan oleh tubuh kita dalam keadaan stres itu. Nah, hormon itu adalah hormon kortisol, ya, adalah hormon kortisol, dan hormon kortisol atau hormon stres ini kemudian akan menstimulasi terjadinya sekresi atau pengeluaran dari hormon insulin. Ya, kalau hormon insulinnya banyak, ya, lama-lama atau berada dalam keadaan yang resisten, maka akan mempengaruhi hormon reproduksi, ya, sehingga ada hormon reproduksi yang jumlahnya melebihi yang lain sehingga terjadinya gangguan pada keseimbangan. Karena stres oksidatif itu hasil dari sebuah peradangan, ya, atau yang disebut dengan inflamasi, ya, maka inflamasi adalah dampak dari stres oksidatif itu, gitu, ya. Maka yang perlu kita lakukan apa? Bagaimana caranya kita menekan serendah mungkin kejadian inflamasi atau kejadian peradangan dalam tubuh kita. Nah, ada makanan-makanan yang sifatnya menginduksi terjadinya inflamasi. Makanan yang bisa menimbulkan inflamasi di dalam tubuh kita. Salah satu makanan yang menimbulkan inflamasi adalah gula. Kenapa gula? Karena gula akan men-trigger lepasnya hormon insulin, ya. Kalau kita terus-terusan mengkonsumsi gula banyak, maka hormon insulin yang dilepaskan juga akan semakin banyak, sehingga terjadilah keadaan hiperinsulinemia yang lama-lama yang juga bisa disebabkan oleh karena adanya resistensi insulin. Nah, jadi kalau kita mau tubuh kita tidak sedang mengalami inflamasi, maka jangan makan makanan yang mengandung gula yang tinggi. Kemudian yang juga bisa menyebabkan inflamasi kita meningkat adalah tingginya asupan lemak trans, ya. Nah, lemak trans itu bisa kita dapatkan misalnya dari mentega, gitu, ya, atau dari lemak atau minyak tak jenuh, ya, yang dipanaskan, ya, itu bisa ada lemak trans, atau pada menggunakan minyak yang dipakai berulang-ulang, ya. Jadi itu contohnya. Nah, terus apalagi yang bisa? Yang bisa adalah daging merah. Nah, pada banyak penelitian ditemukan daging merah menginduksi terjadinya inflamasi. Lalu keadaan apa lagi yang bisa kunci? Berarti kalau dari sini, ya,
kunci pokoknya itu adalah bagaimana kita mengendalikan hormon insulin. Bagaimana supaya hormon insulinnya tetap rendah gitu ya. Maksudnya rendah dalam arti apa? Tidak terjadi kejadian hiperinsulinemi atau tidak terjadi resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini biasanya kita temukan pada orang yang obesitas. Maka kalau kita ingin menghilangkan masalah inflamasi atau peradangan itu, maka orangnya jangan obesitas. Jadi kita harus ngapain? Berarti kita harus diet, menurunkan berat badan gitu ya. Nah, makanan apa yang bisa membantu? Ya berarti makanan yang mempunyai dampak menurunkan inflamasi. Salah satu yang cukup dikenal adalah ikan-ikanan yang kaya dengan omega 3. Omega 3 adalah antiinflamasi, sehingga kalau kita minum omega 3 atau makan ikan yang kaya lemak ya, ikan laut di mana, terus apalagi yang cukup baik ya, yang faktor menurunkan inflamasi ya, makanan yang tinggi antioksidan tadi ya, buah-buahan berwarna, sayuran berwarna gitu, atau sumber bahan pangan yang mengandung cukup magnesium. Kenapa magnesium? Karena magnesium diketahui berhubungan erat juga dengan fungsi insulin, dengan hormon insulin. Jadi apapun yang bisa menyebabkan teratasinya atau selesainya masalah hiperinsulinemi dan resistensi insulin itu bagus kita konsumsi untuk memperbaiki hormon reproduksi ya, seperti magnesium tadi. Magnesium erat kaitannya dengan hormon insulin. Apa lagi? Vitamin D. Vitamin D ini terlibat banyak terhadap banyak sekali hormon.